bahwa dia cukup dicintai, disayangi, yang bikin dia confident tentang dirinya. Tiba-tiba dimarahin sama ortunya pakai versi zaman company dulu gitu ya. Gak bisa ya? Dimarahin gak bisa. Halo T-Parents, senang sekali saya Bayu Oktar bisa kembali menjumpai Anda tentunya di Bincang Inspiratif bersama Tanoto Foundation. Bincang Inspiratif bersama Tanoto Foundation ini adalah tempat berbagi inspirasi seputar kesehatan ibu dan anak, edukasi, beasiswa dan juga tips parenting. Hari ini yang akan kita bahas mengenai bagaimana menerapkan gentle parenting. Pernah dengar? Nah, buat saya ini juga masih hal baru. Untuk mendapatkan lebih jelas lagi mengenai hal ini, sudah hadir bersama kita seorang psikolog yang aktif untuk memberikan edukasi mengenai karya-karyanya melalui buku, melalui konten-konten di YouTube channelnya. Sudah hadir Roslina Ferauli. Apa kabar Mbak Vera? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat banget. Terima kasih loh sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Beliau ini selalu jadi narasumber saya waktu zaman di radio dulu siaran. Karena banyak memberikan edukasi seputar tips parenting. Nah kan soalnya tema parenting itu berkembang terus kan. Tiap zaman berbeda. Dan sekarang nih kita lagi sering terpapar sama informasi mengenai gentle parenting di sosial media. Katanya cara untuk mendidik anak tanpa marah-marah, dengan lembut. Pertanyaannya mana bisa? Nah menurut Mbak Vera sebenarnya gentle parenting itu apa sih? Nah sebelum kita ngobrol tentang gentle parenting, ya kita cermati dulu nih Mas Bayu. Mas Bayu kan parent sekarang. Betul. Saya juga parent, sama seperti parents yang ada di rumah. Dan kita dulu pernah jadi anak-anak kan. Apa kenangan Mas Bayu tentang orang tuanya dulu? Kalau saya nakal dimarahinnya galak sekali, kalau ngerjain PR dimarahin, kalau pulang telat Ini udah dipukul. satir nih saya nih. Iya, marah-marah semua ingetnya. Iya, ya kan? Betul, Mas Bayu tuh nggak sendirian. Kebanyakan orang tua, bahkan klien-klien yang saya tangani tiap hari kalau saya tanyakan apa sih yang dikenang dari pengasuhan orang tuanya dulu, yang dikenang adalah kemarahan, hukuman bahwa orang tuanya di masa lalu itu ya maksain belajar, ya nyuruh mandi, maksain untuk kemudian bikin PR, semua dimaksain, dimarahin, ada hukumannya. Jadi yang kita kenang sebagai anak yang akhirnya kita jadi orang dewasa adalah pengasuhan tuh mesti yang model begitu, pakai hukuman keras, biar cespleng gitu ya. Padahal kita sedang ada di era digital, di mana anak-anak udah nggak bisa lagi nih kita pakai pola-pola kekerasan seperti tadi. Saat ambang frustrasi mereka saja lebih rendah. Ya, pola-pola kayak generasi strawberry gitu kalau kita kenal ya kan ya. Strawberry yang itu kan gampang lembek, scratch gitu. gampang down gitu kan ya, tiba-tiba dikit-dikit jadi depresi gitu kan. Nah, nggak mudah untuk melepaskan gaya pengasuhan yang kita pahami dulu dari orang tua. Karena di psikologi yang dikenal nih, antar generasi itu ada pola-pola yang diturunkan, termasuk gaya pengasuhan. Kita sadar nih kita nggak suka dengan orang tua yang terlalu keras. Namun nggak sadar kan tadi Mas Bayu akhirnya gini, akhirnya gue keras nih sama anak-anak. Padahal anak-anaknya cewek nih sebenarnya kan ya. Soalnya kan kayak gitu. Dulu papa nih kalau kayak gini udah dimarahin sama papa kamu. Ya udah sekarang ini ikut juga akhirnya ngebandingin sama pola seorang tua kita ke kita. Emang karena kita juga dulu begitu. Udah dibanding-bandingin, dimarahin, dihukum. Akhirnya kita pakai tuh pola-pola tadi yang udah nggak lagi cocok. Nah itu sebab ya ada nih sebuah evidence yang menunjukkan ini evidence base ya tentang metode si gentle parenting ini. Yang lemah lembut itu yang gimana sih Mbak Vera gitu kan ya. Iya, apa nggak boleh dimarahin sama sekali? Oh boleh, anak-anak boleh dimarahin, tapi marahin kita seperti apa sih? Apa kita lempar sepatu ke anak? Bukan. Anak butuh ada boundariesnya, anak butuh ada aturan main, mereka ngerti ada rules ya. Mereka ngerti bahwa kalau lagi marah-marah nggak bisa tuh ngomongin teriak-teriak sama papa mamanya. Mereka harus ngerti aturan ini. Namun cara nyampeinnya gimana? Tekniknya adalah ya kita terkoneksi dulu nih. Koneksi baru koreksi. Connecting first baru correcting. How to create the connection? Gimana cara membangun koneksi itu Mbak? Itulah yang jadi PR di masa kita sekarang. Anak-anak nggak ngerti kalau dia lagi marah, dia lagi kecewa. Yang dia tahu kalau dia lagi marah, dia tinggal bakar sekolah. Kalau dia lagi kecewa, dia tinggal mukul temennya, dorong temennya, temennya jatuh kemana gitu kan ya. Kan sekarang kesadisan-kesadisan itu muncul gitu loh. Nah biar kita lebih terkoneksi gimana caranya? Kita butuh latihan nih ya, nanti
Mbak Vera akan bawa boneka kali ya, biar kita contohin nih Mas Bayu, ya kan ya, nih. Terkoneksi. Oke, gimana caranya Mbak? Ini kan benda mati nggak mungkin terkoneksi dengan mudah kan ya. Namun ya kalau kita mau terkoneksi dengan boneka, ya dengan anak sebetulnya, ya make sure bahwa kita selevel dengan dia nggak sih sebetulnya saat ini? Atau anak butuh melihatnya oke, ini orang tuanya big boss gitu di atas sana, yang otoriter gitu ya, figur punya kuasa. Karena orang tua kan kadang-kadang mau cepet. Ya. Betul. Kita orang tua patuh deh. Gitu. Ya, aduh udah ngerti aja, denger aja, lo ikutin aja. Kita orang tua gitu ya. Kita kan orang tua, udah kamu patuh aja gitu. Nah, iya anaknya dimarah-marahin, tunjuk-tunjuk, belum terkoneksi. Kita nggak ngerti how to connect kalau kita nggak setara dengan mereka. Gini. Oke, gini nih Mas Bayu. Nih, nanti Mas Bayu bisa latihan terkoneksi dulu. Oh iya ya. Kita selevel dulu nih sama dia. Dan kemudian biar terkoneksi, kita kan human. Kita punya emosi sebetulnya. Kita ngerti nggak apa yang anak rasakan? Itu namanya empathy. Dan empati itu nggak bisa latihannya gini, ayo kita berempati ya nak, ya nggak bisa. Empati itu butuh ditunjukkan. Kita tunjukkan ke anak bahwa, hei, kamu sedih. Jadi yang kita latih di anak, begitu mereka bisa ngomong, di umur 2 tahun pertama hidupnya adalah emotion word. Bahwa kata-kata itu ada bisa digunakan untuk menunjukkan emosinya kita. Nah kebanyakan anak bahkan kadang-kadang nggak boleh nunjukin emosi. Dia lagi marah, nggak boleh marah. Nggak boleh nangis. Jangan nangis. Nggak boleh marah. Malu. Dampaknya apa? Dia nggak ngerti emosinya, emosi biasa dia blok gitu ya. Nanti kalau ada kejadian yang cukup keras buat dia, ini kan akar dari trauma. Oh jadi trauma, jadi menyebabkan luka batin dong. Nggak relief emosinya. Padahal anak butuh kita latih, apa yang dia rasakan sebetulnya? Marah, sedih gitu. Nah anak-anak kan terbatas kemampuannya Mas Bayu. Itu sebab karena mereka terbatas, kadang-kadang kita pakai buku cerita. Oke, kita lihat ya. Nah ini kita letak dulu di bawah. Pakai buku cerita itu gimana sih? Nah kalau Mas Bayu bacain cerita ke anak-anak gimana ceritanya? Coba kita mulai dari tengah aja deh. Coba ceritanya gimana kalau ngajakin anak cerita? Ini namanya belalang. Dia tidak menggigit, kata Tania. Nih Tania yang ini ya. Terus Noni merasa takut. Merasa takut Tania akan menyodorkan belalang. Nih tuh lihat tuh Noni takut. Jangan, teriak Noni sambil lari menghindar. Belum sampai habis biasanya udah tiduran tuh saya. Nah kita cuma tertarik sama deskripsinya gitu loh. Iya. Dan one way, satu arah. Kita nggak paham bahwa lihat deh. Lihat deh. Dia lagi kenapa nih mukanya gitu loh. Cermati mukanya. Oh ternyata dia lagi takut. Kalau takut itu yang mana? Kalau takut ternyata ekspresi kita alisnya naik. Gitu kan ya. Oh gitu. Kalau sedih ekspresi kita gimana? Mulutnya turun. Gitu kan. Nggak cuma mulut kita yang turun loh. Pernah lihat Eeyore? Eeyore adalah deskripsi terbaik. Dari ya contoh. Makhluk yang sedang depresi. Depresi itu bukan gangguan depresi aja loh ya, maksud Mbak Vera itu adalah kadang-kadang ada emosi kita kan kayak gelombang nih. Ya, ketika lagi di bawah, lagi depresi, kalau bertahan lama baru gangguan depresi. Ini lagi depresi, sedihnya mendalam banget tuh Eeyore jadi gini. Pengennya tiduran karena sedih. Makanya orang kalau sedih, nangis pengennya tidur, nggak pengen ngapa-ngapain. Bener. Tubuhnya langsung gini, jadi nggak cuma mulutnya. Nah kalau ini dia lagi takut, dia siaga untuk lari gitu ya kan ya. Nih dia. Terus kemudian dia jatuh gitu kan ya. Nah lihat waktu dia jatuh, ketika jatuh akhirnya apa yang dia rasakan? Sakit yang mana ketika dia kelihatan sakit gitu. Jadi ada matanya mulai gitu. Nah anak latihan mencermati bahwa dia lagi takut, dia lagi sedih, dia lagi kecewa. Jadi dia lagi nggak mau nih. Orang tuanya gini, ayo mandi sekarang. Dia lagi gak pengen mandi, lagi belajar sekarang. Dia lagi sedih gitu, dia lagi kecewa. Nah connecting first, koneksinya dulu kita bina. Oke, itu bagian empatinya Mbak. Jadi supaya terkoneksi dengan anak. Koneksi dulu kan. Oke, setelah koneksi. Nah baru kita mau ngelunakan apa sih? Kita mau minta anak ngapain sih sebetulnya, baru ngasih koreksi. Misalnya nilai disiplin gitu. Nah kalau ngajarin nilai-nilai kehidupan, ngajarin tentang disiplin, ya kita ngobrol dulu sama anak-anak, setuju nggak bahwa kita ini akan ada bobo siang. Bobo siang itu mereka pengennya di jam berapa? 2 sampai 4 atau 3 sampai 5 sebetulnya. Mbak,
Tapi kan zaman aku sama orang tua aku nggak ada diskusi kayak Ada gitu tuh. langsung gitu kan ya. My way or no way gitu Iya. kan kalau zaman dulu cenderung otoriter Kenapa kan. sekarang harus ditanya dulu ada kesepakatan itu untuk apa sebenarnya? Tuh, karena anak-anak makin punya kebutuhan untuk mereka butuh dihargai, mereka butuh merasa bahwa dia bisa mengatur dirinya sendiri. Kan tujuan dari gentle parenting nanti adalah bikin anak ngerasa bahwa mereka itu confident, pede, dia mampu loh ngatur dirinya, dia bisa loh punya opsi, dia bisa loh nyampein pendapat. Oke. Mereka mandiri karena tadi dia diberi keleluasaan juga untuk ngatur dirinya sendiri, dilatih dari kecil. Sebenarnya banyak juga Dan ya anaknya nilai-nilainya. happy. Kenapa dia happy? Karena terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Ortunya ngerti bahwa oh dia lagi nggak suka. Kalau dia lagi nggak suka, apa yang butuh kita lakukan? Apa yang bisa papa mama lakukan for you? What can I do for you? Gitu kira-kira. Wah ini sih bener-bener ya it takes two to tango ya. Maksudnya harus saling ngingetin nih. Kadang-kadang mamahnya udah lupa lepas papahnya ngingetin. Atau justru sebaliknya kan. Nah tapi yang mau saya tanya kalau misalnya pola-pola penerapan kita zaman dulu zaman kecil. Yang mungkin ada kekerasan. Dulu kan nilai jelek aja ada yang kena sabetan ikat pinggang Mbak. Nah kalau misalnya itu dijalankan sekarang. Atau katakanlah kekerasan verbal deh. Apa dampaknya buat anak? Anaknya patah. Maksud patah? Emotionally, secara emosional dia patah. Maklum orang tua di masa sekarang adalah bukan orang tua yang seperti versi dulu. Dulu orang tua pulang kantornya jam 4, jam 5 udah bisa nyampe rumah dengan cepat. Iya. Ya, mama-mama rata-rata ibu rumah tangga misalnya. Zaman sekarang dua-duanya bekerja, dua-duanya pergi pagi pulang petang atau pulang malam. Sehingga anak-anak betul-betul nggak terkoneksi dengan orang tuanya secara emosional. Jadi mereka secara emosional rapuh kan. Mereka diasuhnya oleh mbaknya juga gonta-ganti per 6 bulan atau per 3 bulan sesuai permintaan yayasan. Ya, kebayangkan ini. Jadi kayak sendirian dong Jadi dari udah rumah mereka absent parents, ya mostly adalah absent father, ayahnya nggak nongol, nggak hadir, nggak terlibat pengasuhnya rame-rame ya karena sebentar sama tante ini, besok diputar tetangga sana, besok sama pengasuhnya tadi gonta-ganti tadi. Nggak ada koneksi atau bonding secara emosional yang bikin mereka nyaman, secure, bahwa dia cukup dicintai, disayangi, yang bikin dia confident tentang dirinya. Tiba-tiba dimarahin sama ortunya pakai versi zaman company dulu gitu ya. Gak bisa ya? Dimarahin gak bisa. Oh Kasihan. Iya tadi generasi strawberry. Dia dimanjakan oleh teknologi segala sesuatu serba cepat, sehingga ambang toleransi untuk frustrasinya jadi rendah, tipis. Kan kalau dia mau makan sekarang, yang hangat langsung cepet. Sekian second, ya sekian detik, dapat jadi gitu. Mau apa-apa tinggal calling, Betul, muncul di permukaan makanan. gitu kan, ya muncul depan mata. Nah, ambang toleransi frustrasi tipis, orang tuanya nggak hadir, dimarah-marahin, dihukum lagi. Kasihan Ini banget. sebenarnya ironis juga ya Mbak, maksudnya gini, Ironis. mereka makin rapuh tapi tantangan makin berat di depan. Itu dia, tantangan lebih berat tadi lah di saat semua anak disiapkan untuk punya les A, les B, les C, sehingga mereka nggak punya momen untuk dirinya, nggak punya cukup waktu untuk istirahat, nggak punya cukup waktu untuk terkoneksi dengan orang tuanya secara emosional yang menunjukkan bahwa dia berharga, dia penting loh. Orang tua kan mau cepet, Betul. yuk sekarang masuk mobil kita go gitu. Udah nggak usah banyak nanya, udah ikut aja. Gitu. Kan dia belum mau gitu loh ya. Nah, gitu Mbak? jadi ada momennya nih untuk kita, oke kalau dia belum mau dampaknya, konsekuensinya kita akan terlambat semua. Ya, mama paham kamu belum mau, kita discuss di dalam mobil boleh gitu. Kita arahkan dia tetap untuk di mobil, tapi bukan gini, cepetan naik, hitung sampai 3. Pokoknya 5 menit Ala lagi, militernya. kalau nggak ada papa tinggal. Ditinggal Nggak gitu. boleh. Dia stres habis itu, karena kan Iya, sebetulnya selalu ada yang ketinggalan akhirnya. Berantakan, jadi nggak siap, nggak ini, nggak itu. Jadi stres sendiri. nah, jangan-jangan dia kurang istirahat, konsentrasinya juga gampang buyar, karena tadi ortunya nggak terkoneksi lebih dulu nih. Untuk menunjukkan bahwa kita butuh on time. Ya, kenapa kita butuh on time? Ini sebuah value loh, padahal kita ngobrol. Itu cara kita terkoneksi sambil ngoreksi. Oh itu dia, jadi bagaimana mau mengkoreksi kalau tidak terbangun koneksinya begitu ya. Orang jadinya penolakan. Yang dikenang keras-kerasnya, Keras-kerasnya. hukumannya, patah Dan hatinya gitu. Patah hatinya itu dan Iya. menghadapi tantangan yang lebih besar dan lebih berat di depan, justru anak jadi rapuh ya. Betul. Mbak, tapi gini, khawatir saya dan mungkin kebanyakan parents juga ya. Kalau terlalu baik, terlalu membangun komunikasi, terlalu banyak ruang diskusi dan pengertian yang kita berikan, jadi manja.
Siapa bilang parents ya, ingat ya. Gentle parents itu bukan berarti jadi orang tua yang permisif. Bukan. Oh, kalau misalnya bikin kesalahan gimana? Ya, tetap ada konsekuensi. Tadi kan ada boundaries, tetap ada rules-nya, ada aturan mainnya di rumah. Bahwa misalnya nih, anaknya lagi nonjok kakaknya misalnya gitu kan ya, dia anak laki, kakaknya perempuan. Lagi berantem, wah tonjok gitu. Hey, gitu, stop. Tapi stopnya bukan gini, stop begitu. Ini orang tua yang stres. Orang tua under stress kayak begitu. Teriak. Lagi belum ready sebenarnya untuk terkoneksi sama anak ya. Stop. What happened? Apa yang terjadi? Nah kalau orang zaman dulu kan langsung gini, ayo kakak ngalah sama adik. Adiknya nggak bisa gitu juga. Pahami ada apa kok sampai mukul kakaknya tadi. Kalau kita nggak suka, kita nggak main pukul. Kamu nggak suka, kamu marah. Apa yang bikin kamu marah? Kita elaborate. Sehingga anak terbiasa untuk menjelaskan apa yang dia rasakan. Ini yang sehat. Aku marah, jadi boleh marah, boleh. Ceritakan kalau dia marah, aku marah. Ini statement yang tepat ketika marah. Aku marah. Tapi kalau dia ambil barang dia lempar, itu bukan marah, itu agresif. Kalau lemparan barangnya kena ke kakaknya luka, itu violence alias kekerasan. Ini tingkatannya, marah, agresif, jadi violence. Violence dia lakukan ke temennya, besok di-sue sama temen. Asli jadi urusan jadi hukum orang tua dong. teman jadi urusan hukum, betul. Jadi yang kita mau lakukan adalah anak dilatih. Dia lagi marah, cerita apa yang bikin marah sih. Oke, what can we do? Biar marahnya bubar. Bila perlu kita geser settingnya dulu. Tadi ini lagi di meja makan nih atau di ruang TV, kita ajak pindah dulu. Oh, itu ada efeknya, Pak? Menggeser setting ternyata mengubah turut respons perilaku anak atas setting tersebut. Jadi tadi tempat kejadiannya, TKP-nya nih adalah di ruang TV. Bisa di ruang Depan TV? TV. Sebentar, stop, ada apa? Sampai pukul kakak. Yuk, kita Pindah. sini bicara. Sebenarnya ngajak bicara, tapi sudah pindah. Oh, Pindah, Bang. gitu. Ayo, kita ke dapur gitu. Atau ayo kita ke meja makan. Pindah lagi ke ruang. Pindah setting. Sehingga anak langsung berubah kan respons emosionalnya. Lebih memudahkan kita untuk discuss. Tadi kesel, nggak suka sama kakak. Bagian mana tadi kamu yang terganggu? Ya, you told her. Cerita sama kakak, kamu gak suka bagian itu. Tapi kok gak maksa? Kak, ada apa sampai kakak maksa? What happened? Oh, kakak udah remaja, jadi kakak gak suka kalah. Oke, baiklah. Si remaja ini butuh dipahamin juga. Gitu. Oh, kalau misalnya dia melakukan kesalahan, apa hukuman yang pantas diberikan? Konsekuensi ini butuh dibicarakan. Jadi ketika ada terjadi pukul-pukulan, kalau terjadi lagi, kira-kira kalian merasa yang paling pantas untuk orang yang main pukul itu apa sih hukumannya? Diskusi kayak gini. Oh, ternyata gini mah. Oke, jadi gadgetnya hilang seminggu mah. Itu kan konsekuensi. Jadi hukuman gak mesti sini pantatnya ya, pum gitu, spanking. Bukan kekerasan fisik, bukan pukulan kekerasan lagi ya. besok, kalau digini-gini ini, Viral, lihat Mbak. ya. Oh, gini ya, pum. Besok temennya yang digituin. Oh, bisa gitu. Pum di TK gitu kan ya. Oh, dia bisa dampaknya ke situ ya. Dilampiasin ke orang lain. Karena anak kan tahu dia nggak mampu nih ngelawan ortunya. Kemarahannya ada dong, ada sakit hatinya masih dia simpen. Ketemu temen, senggol dikit, bukan bacok sih, pum juga, pukul lagi. Iya, Wow, gitu loh. Ya, kemudian kita ngerasa, ada apa sih anak gue main pukul-pukul, kayak gitu. Kita marahin lagi kasihan. Oke, Mbak Vera. Aduh kasihan, jadi sedih. Metode gentle parenting ini nggak sih? Maksud saya diberlakukan pada umur tertentu atau sampai batas dia remaja atau dewasa? Nah, umumnya sih sebetulnya sepanjang kehidupan kalau bisa gentle, why not? Cuman ada catatan, memang ada anak-anak tertentu yang nggak bisa pakai teknik ini gentle. Contoh anak dengan gangguan tumbuh kembang, anak dengan autisme, dia lagi nggak ngerti. Dia aja nggak ngerti feeling siapaan, dia lagi cerita aja nggak bisa, dia terhambat. Akhirnya kita pakai teknik lain. Ya langsung teknik behavioral, kita rangkul, langsung kita cermati perilakunya. Jadi nggak melulu ke semua anak sih, nanti orang tua, parents tiba-tiba jadi frustrasi ya gini, anak saya nggak bisa digituin Mbak ya, karena ada anak dengan kondisi khusus. Sehingga nggak mampu tuh mereka untuk cerita kayak tadi yang kita minta, oh ya cerita ya, apa sih yang dia rasakan, emotion word-nya tuh nggak dapet tuh dia. Meskipun kita bisa latih, tapi nanti munculnya masih 4-5 tahun lagi gitu Mas Bayu, kan kelamaan ya. Betul. Belum tentu orang tua sanggup menerima ini. Nah, di kasus-kasus tertentu memang nggak bisa diterapkan, namun secara umum gentle parenting is much better sebetulnya.
Oke, Mbak, kalau misalnya nih selama ini pola pengasuhan yang sudah dijalankan ternyata ya salah. Dan kita sudah melihat tanda-tandanya gitu ya, dampaknya karena kesalahan pola asuh itu. Bagaimana cara mengkoreksinya, ngebenerinnya itu seperti apa? Iya. Makanya dalam family itu kan sistem sebetulnya. Oke. Ada orang tua, ada anak. Hmm. Ketika orang tua akhirnya berproses, kan kita berproses ya, karena nggak ada sekolahnya kan. Betul. Ya, orang tua dapat pengasuhan tertentu dari orang tuanya dulu. Ya. Tiap orang tua punya profil kepribadian, anak pun demikian. Nanti anak 1, 2, 3 lain lagi, anak tengah ada anak seterusnya. Itu sebab perlu ada namanya family meeting. Kita ngobrol, kita discuss sekali seminggu ngobrol bahwa ya papa mama rasanya keliru deh kemarin-kemarin gitu. Kita gali dari anak apa yang bagian mereka anggap rasanya that's too harsh gitu, terlalu kasar, terlalu galak misalnya. Sehingga mereka expect-nya bagaimana, tapi kita juga punya ekspektasi loh dari anak gitu loh. Sebagai boundaries-nya tadi, ingat dalam gentle parenting. Memang kita mampu berempati sama anak, kita mampu memahami dia, kita hargai dia. Tapi tetap ada boundaries, ada rules, itu yang bedain dia dari pengasuhan permisif yang tadi Mas Bayu khawatirkan. Oh siap, tetap ada boundaries tapi komunikasi penting sekali. Nah makanya memang ini bukan investasi waktu sih, tapi memang sudah kewajiban orang tua untuk memberikan waktu ya, bukan hanya airtime tapi make time gitu kan. Oke, Mbak, terakhir tips buat parents nih, buat the parents supaya gimana caranya mengontrol diri saat mungkin udah di ujung banget saat anak melakukan kesalahan. What should we do? Makanya idealnya kan orang tua ada 2 nih. Jadi make sure di antara berdua siapa yang lagi ready untuk ngadepin anak. Karena orang tua juga punya kondisi kan, punya sikon, kadang-kadang stres kantor, stres jalan raya, ya, stres social life-nya gitu kan ya, dan stres-stres lainnya. Nah ini kalau dibawa pulang akan turut memengaruhi emosi satu keluarga kan sebetulnya. Jadi ketika lagi nggak ready, discuss sama pasangan. Itu sebab pengasuhan itu melibatkan lebih dari 1 orang dewasa sebetulnya. Kalau pasangan yang nggak ada Mbak Vera, lihat orang dewasa lain yang waktu itu bisa handle anak, take your time, karena orang tua tetap butuh waktu untuk dirinya, di luar pekerjaan dan career life, di luar pertemanan dan lain-lain, butuh waktu untuk dirinya hingga kemudian dia secara emosional ready jadi parents. Wow, oke. Jadi memang harus mengenali emosi sendiri dulu ya Mbak? Pahami diri dan jangan-jangan kita secara emosional juga tadi immature, nggak mateng dan nggak ngeh emosinya apa ya, karena nggak terbiasa. Latihan dong. Latihan dan masih bisa diperbaiki? Masih bisa diperbaiki. Dan umur anak berapapun masih bisa dirubah? Tetap masih bisa berubah, ingat plasticity otak kita juga sangat tinggi. Ya, ketika ada perubahan lingkungan, perubahan cara, anak juga akan merespons dalam cara-cara yang baik. Nah itu dia, cara-cara yang baik kuncinya. Wah terima kasih banyak loh Mbak Vera. The Parents, sebenarnya kalau kita dengerin apa yang disampaikan Mbak Vera ini, kita banyak dapat ilmu bahwa begitu banyak manfaat dari gentle parenting. Di antaranya ini anak bisa belajar berempati, lalu bisa membuat anak memiliki kemampuan percaya diri, lalu sosial emosionalnya juga baik, berkembang, memiliki hubungan positif satu sama lain, dan sehingga anak-anak juga bisa terjaga tumbuh kembangnya menjadi anak-anak yang bisa kita andalkan di masa depannya nanti. Dan yang pasti anggota keluarga juga semakin baik komunikasinya, polanya, dan menjadi satu motivasi buat anak buat menjadi lebih baik lagi ya. Keren. Aduh, ini kalau misalnya jangan khawatir ibu-ibu, bapak-bapak, di parents yang merasa selama ini, aduh kenapa saya begini? Tenang, Mbak Vera sudah memberikan pencerahan buat kita, sama seperti saya masih bisa kita ubah. Oke, kalau begitu Mbak Vera terima kasih banyak ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sukses dan sehat selalu. Gitu, oke, di parents juga. Baik. Di Parents kita sudah mendengarkan cerita dan juga penjelasan dari Roslina Ferauli. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Vera bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semua untuk memberikan edukasi, pengasuhan yang terbaik bagi anak-anak agar mereka tumbuh kembangnya menjadi optimal. Jangan lupa kunjungi juga website sigap.tanotofoundation.org supaya Anda, The Parents, bisa mendapatkan berbagai informasi lebih lanjut mengenai tips parenting, pengasuhan dan pendidikan anak usia dini. Akhir kata saya Bayu Oktara pamit undur diri. Terima kasih Mbak Vera. Sama-sama Mas Bayu. Sampai ketemu di Bincang Inspiratif bersama Tanoto Foundation berikutnya.